Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Nama saya Intan Fatia dengan NIM 20315111062. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Strategi. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik. Teman-teman, saya kali ini akan menjelaskan dua bab. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada bab 10 yang memiliki judul Strategi Aliansi Strategik. Tujuan bab ini meliputi yang pertama, mengupas faktor pendorong ekonomi, lalu yang kedua, mendiskusikan kelebihan dan kelemahan strategi aliansi, yang ketiga, membahas bagaimana aliansi strategi dipraktikkan dalam skala global dan nasional, dan yang terakhir, menelusuri strategi aliansi yang diterapkan pada grup saling. Aliansi strategi yang pertama, globalisasi ekonomi meningkatkan jalinan kerjasama antara pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Lalu yang kedua, syarat aliansi bergesernya faktor perhatian dari ROI dan ROS. Tujuan aliansi strategi adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu. Aliansi strategi yang pertama ada globalisasi di ekonomi meningkatkan jalinan kerjasama antara pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Lalu yang kedua, syarat aliansi yaitu bergesernya fokus perhatian dari ROI dan ROS. Dan yang terakhir, tujuan aliansi strategi adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat digapai dengan usaha sendiri. Beberapa faktor pendorong eksternal pada aliansi strategi. Yang pertama, proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara yang juga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi. Lalu yang kedua, meningkatnya internasionalisasi dan persaingan yang menimbulkan kebutuhan untuk bekerja sama secara regional. Dan yang terakhir yaitu perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur yang pendek, dan kenaikan biaya litbang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama dan berbagai sumber daya yang langka. Beberapa faktor internal dalam aliansi strategi. Yang pertama, munculnya banyak pesaing dalam bisnis tradisional yang memaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungan erat dalam memperluas jaringan. Lalu yang kedua, pergeseran dari produk yang menuju kompetensi yang memaksa perusahaan untuk keluar mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru. Adanya kebutuhan untuk bekerja sama untuk mencapai fleksibilitas, kompetensi inti, dan insentif yang berasal dari ekonomi pada waktu yang memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran serta efisiensi. Saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kelemahan aliansi. Ada dua kelebihan dalam aliansi. Yang pertama, aksesnya terhadap aset pelengkap memiliki kecepatan. Lalu yang kedua, kelemahannya kurangnya kontrol, yang kedua membantu pesaing potensial, dan yang terakhir sukar untuk mengintegrisak. Gak usah tadi dekat aja, udah habis itu aja. Beberapa peta global aliansi strategi. Aliansi strategi dalam skala global dikategorikan menjadi yang pertama ada aliansi patungan atau alliance joint venture dengan ciri mitra kerja atau partner tetap sebagai badan usaha yang terpisah. Lalu ada aliansi khusus fungsional dengan ciri tidak terjadi pemisahan badan hukum dan aliansi terbatas pada satu beberapa fungsi tertentu. Di sini ada dua peta global aliansi yang strategi. Yang pertama, Alliance Joint Ventures. Yang pertama, badan hukum terpisah dengan atau kadang-kadang tanpa kontribusi ekuitas. Lalu yang kedua, kerjasama dapat terbatas pada suatu fungsi dan mencangkup fungsi yang luas. Lalu yang kedua yaitu Functional Specific Competitive Alliance, yaitu badan hukum tidak terpisah. Dan yang kedua, kerjasama pada batas tertentu atau sejumlah fungsi tertentu. Lalu saya akan menjelaskan tentang elemen aliansi patungan pada KLM Northwest. Kesepakatan patungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Sani, tulisannya nggak kelihatan. Oh. Diam. Selanjutnya yaitu elemen aliansi patungan KLM Northwest.
kesepakatan patungan, namun adanya badan hukum tertentu, yaitu kontrak evergreen minimal tenggat sampai 2019. Setelah tahun 2007, mereka dapat membatalkan aliansi ini dengan pemberitahuan dalam jangka 3 tahun. KLM Northwest sebagai perusahaan yang terpisah targetnya dan keduanya ini dalam pasar yang sama dan mengkoordinasikan pasar yang sama serta komite pengendalian aliansi. Ada 2 fase dalam pelajaran aliansi strategi KLM Northwest. Yang pertama yaitu fase formasi. Perusahaan penerbangan yang mempunyai motivasi yang sama, yaitu perluasan jaringan di seluruh dunia dan perbaikan dalam pendapatan bisnis. Yang kedua yaitu fase operasi. Variabel yang perlu diperhatikan yaitu kontribusi mitra bisnis dan pengendalian terhadap peranan komunikasi. Skip scan. Saya akan menjelaskan peta aliansi pada Grup Salim. Grup Salim memiliki praktik pada Asia Tenggara dan Asia Timur yang tidak sekedar didorong. Cadel lagi. Enggak. Kata-kata. Selanjutnya saya akan menjelaskan peta aliansi pada strategi Grup Salim. Yang pertama, praktik aliansi pada Apa sih? Bismillah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peta aliansi strategik pada Grup Salim. Yang pertama, praktik aliansi di bisnis Asia Tenggara dan Asia Timur tidak sekedar didorong oleh motif ekonomi, namun banyak diwarnai modifikasi pembina hubungan khusus dengan pihak penguasa politik. Yang kedua yaitu development state. Dengan perjalanan waktu, mekanisme pasar tetapi negara pada saat yang sama melakukan campur tangan aktif dalam perekonomian. Grup Salim melakukan beberapa versifikasi yaitu bisnis bank, otomotif, Grup Salim melakukan beberapa diversifikasi yaitu yang pertama. Grup Salim melakukan beberapa diversifikasi. Yang pertama yaitu bisnis bank, yang kedua bisnis semen, Grup Salim memiliki beberapa diversifikasi. Yang pertama yaitu bisnis bank, yang kedua bisnis semen, yang ketiga industri baja, dan yang terakhir otomotif. Ada beberapa strategi aliansi pada Grup Salim. Yang pertama yaitu joint ownership, yaitu Grup Salim sebagai pendatang baru dan berada di belakang layar. Lalu yang kedua adalah lead investor. Grup Salim menjadi pelopor dalam bidang bisnis baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 12 yang memiliki judul struktur dan desain organisasi. Tujuan bab ini yang pertama yaitu menjelaskan definisi struktur organisasi, yang kedua menerangkan pentingnya struktur organisasi dalam mengimplementasikan strategi, lalu menggambarkan pola pertumbuhan yang secara umum dan hubungan antara strategi perusahaan dan strukturnya, lalu yang terakhir membahas kasus Tujuan bab ini yang pertama yaitu menjelaskan definisi struktur organisasi, yang kedua menerangkan pentingnya struktur organisasi dalam mengimplementasikan strategi, lalu menggambarkan pola pertumbuhan perusahaan secara umum dengan hubungan antara strategi perusahaan dan strukturnya, lalu membahas kasus rekonstruksi Astra. Struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi pada dasarnya merupakan konfigurasi peran formal, prosedur, tata kelola, mekanisme pengendalian kebijakan. Lalu, struktur organisasi menyesuaikan dengan strategi yang dipilih dan diformulasikan. Pola pertumbuhan perusahaan yang pertama, ada tahap 1 yaitu strategi kecil, pendapatan rendah, jangkauan produk pasar yang kecil, dan struktur yang sederhana. Lalu tahap 2, meningkatkan pendapatan dan berhubungan dengan integrasi vertikal yang fungsional terhadap ke belakang. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa pola pertumbuhan perusahaan pada pasar. Yang pertama yaitu memperluas usaha ke dalam pasar baru yang memiliki hubungan divisional atau geografis. Lalu pengembangan pasar ke dalam pasar internasional dengan divisi internasional, area geografis, divisi produk internasional. Selanjutnya ada beberapa struktur sederhana pada struktur organisasi. Yang pertama,
umumnya digunakan oleh organisasi yang sangat kecil dan mempunyai satu atau sedikit lini produk. Yang kedua, karakteristik umumnya adalah memiliki perusahaan yang bertindak merangkap sebagai manajer atau membuat hampir sama keputusan perusahaan. Lalu yang ketiga, struktur sederhana bersifat internal dan koordinasi yang bagus serta dilaksanakan dengan pengawasan yang langsung. Bentuk struktur organisasi memiliki kelemahan dan keunggulan. Kelemahannya yaitu seringkali karyawan bertindak sebagai dengan kontroversi sendiri yang sedikitnya aturan memiliki ketidakpastian. Lalu yang kedua, struktur organisasi yang datar sehingga berkurangnya kesempatan karyawan untuk meningkatkan karirnya. Lalu yang ketiga, selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan pada struktur sederhana bentuk strategi. Yang pertama, keunggulannya yaitu pengambilan keputusan tersentralisasi. Yang kedua, spesifikasi tugas kecil. Yang ketiga, hanya dapat terserifikasi oleh kebijakan dan aturan. Dan seringkali bisa meningkatkan kreativitas dan individualisme. Kelemahannya yang pertama, seringkali karyawan bertindak sebagai kontroversi yang keinginannya sendiri karena sedikitnya aturan. Lalu yang kedua, sistem informasi yang menimbulkan ketidakpastian karyawan akan tugas dan kewajibannya. Dalam beberapa bentuk struktur organisasi yang fungsional ditemukan dalam organisasi di mana produk dan jasanya berhubungan, yang mempunyai volume produksi yang tinggi dan berintegrasi vertikal. Lalu, perusahaan cenderung untuk memperluas keseluruhan jangkauan pasar yang operasi mereka dengan cara melakukan penetrasi pada pasar yang ada dan memperkenalkan produk yang sama ke pasar yang baru untuk meningkatkan tingkat integrasi vertikal. Ada beberapa keunggulan dan kelemahan dalam struktur fungsional internal. Yang pertama, keunggulannya yaitu penyatuan spesialis meningkatkan koordinasi dan pengawasan. Yang kedua, jenjang karir dan pengembangan profesional pada bidang spesialisasi menjadi dipermudah. Kelemahannya, konflik antar bidang fungsional bisa membebani pengambilan keputusan dan sulit dimengerti untuk standar kinerja yang seragam. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa struktur divisional. Yang pertama, struktur divisi ini multidivisi yang terorganisasi di sekitar produk, proyek, atau pasar. Yang kedua, menekankan pada kesatuan unit yang relatif yang diatur oleh kantor-kantor korporat pusat. Yang ketiga, dua variasi bentuk struktur tersebut yaitu unit bisnis strategi dan struktur perusahaan individual. Lalu ada beberapa struktur divisional dalam proses eksternal. Yang pertama, ada keunggulannya, yaitu respon yang sangat cepat terhadap perubahan, lalu selanjutnya meningkatkan fokus pada produk pasar. Kelemahannya itu kompetisi divisional, yaitu mengurangi kinerja perusahaan secara keseluruhan, lalu mengalami kesulitan dalam mempertahankan citra perusahaan. Ada beberapa unit bisnis strategi. Yang pertama, dengan struktur UBS. Divisi dengan produk, pasar, dan teknologi yang sama dikelompokkan menjadi kelompok yang homogen dengan maksud untuk mendapatkan sinergi. Kelebihannya, perencanaan tugas dan pengawasan oleh kantor pusat lebih teratur. Pengambilan keputusan tersentralisasi sehingga divisi bisa bereaksi terhadap perubahan dengan cepat. Kelemahannya yaitu sangat sulit bagi divisi untuk memperoleh sinergi antar UBS dan tingkatan dalam manajemen meningkat sehingga meningkatkan jumlah karyawan dalam pengeluaran overhead. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur perusahaan induk yang sering digunakan ketika bisnis dalam portofolio perusahaan mempunyai banyak kesamaan. Kelebihannya, menghemat biaya perusahaan, otonomi yang diberikan akan meningkatkan motivasi manajer divisional dan memungkinkan untuk merespon lebih cepat terhadap peluang dan ancaman. Kelemahannya yaitu kurangnya pengawasan dan ketergantungan manajer pada level perusahaan terhadap manajer divisi. Selanjutnya yaitu struktur matriks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur matriks. Struktur ini adalah gabungan dari struktur fungsional dan divisional. Umumnya digunakan oleh perusahaan yang multinasional untuk mengkombinasikan dimensi produk dan unit geografi. Manajer produk mempunyai tanggung jawab global untuk pengembangan manufaktur, dan manajer wilayah bertanggung jawab atas keuntungan bisnis pada wilayahnya masing-masing. Pada struktur matriks memiliki kelemahan dan keunggulan. Kelemahannya yaitu perang kekuatan bisa menimbulkan meningkatnya konflik, lalu yang kedua hubungan kerja menjadi lebih rumit dan terjadi duplikasi SDM. Keunggulannya meningkatkan fleksibilitas, koordinasi dan komunikasi, lalu meningkatkan penerbangan profesional lewat tanggung jawab yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budi luhur.
Perkenalkan, saya Intan Fatia yang kali ini akan mewawancara teman saya dalam materi yang telah saya jelaskan tadi. Bisa perkenalan diri dulu, Kak? Halo, nama aku Shania Nurul Aini dari PT Intitek Presisi Integrasi yang akan menjawab pertanyaan dari Intan Fatia. Teman-teman, pada sesi wawancara kali ini saya akan memberikan pertanyaan pada Sania. Yang pertama yaitu, apa yang Sania ketahui perbedaan Blue Ocean dan Red Ocean? Perbedaan Blue Ocean dan Red Ocean dalam kedua strategi Blue Ocean dan Red Ocean memiliki perbedaan dan cara tersendiri dalam melakukan strategi pasar mereka. Berikut pendapat perbedaan Blue Ocean dan Red Ocean yang harus Anda ketahui dan dapat Anda pilih untuk menjadi sebuah strategi dalam memulai bisnis Anda, yaitu yang pertama, perbedaan Blue Ocean dan Red Ocean dapat dilihat dari cara melakukan strategi pemasaran. Dalam strategi Blue Ocean menciptakan sebuah strategi dan segmen pasar yang baru, yaitu strategi yang belum ada dan dimiliki oleh pesaing lain, dan menciptakan inovasi yang baru dalam mengembangkan suatu bisnis. Sedangkan Red Ocean merupakan sebuah strategi yang sudah banyak dimiliki oleh pesaing atau disebut dengan pesaing dalam pasar yang sudah ada. Yang kedua, dilihat dari kompetensi dalam memasarkan produk. Blue Ocean menciptakan sebuah kompetensi yang tidak relevan, sedangkan Red Ocean memerangi sebuah kompetensi yang dimana sudah memiliki banyak pesaing. Yang ketiga, yaitu perbedaan Blue Ocean dan Red Ocean adalah dilihat dari keseluruhannya sistem. Selanjutnya, aku mau nanya, ada beberapa tindakan dalam Blue Ocean strategi. Bisa Sania jelaskan nggak sih? Baik, untuk tindakan yang pertama yaitu untuk menghadapi pesaing dengan menerapkan strategi ini. Setidaknya ada 4 tindakan yang harus dilakukan pembisnis, yaitu tindakan yang pertama. Tindakan yang pertama yaitu eliminate atau menghapus. Dalam bisnis akan selalu ada hal yang sebenarnya dianggap baik, namun tidak berguna bagi masyarakat. Maka sebaiknya Anda harus mengeliminasi atau menghapuskan hal-hal yang tidak bernilai dari produk. Hal ini dilakukan agar produk mampu memaksimalkan fitur dan bagian yang tersedia. Dalam hal tersebut, Anda tidak dapat merasa kehilangan atau merasa ada yang kurang jika menghilangkan produk tersebut. Anda justru harus bisa menonjolkan karakter dari produk utama yang menjadi primadona bisnis Anda. Selanjutnya ada raise atau meningkatkan. Jika Anda udah ngurangin fitur yang kurang memberikan manfaat, maka Anda perlu meningkatkan standar dan juga fitur yang memiliki keunggulan. Nah, hal tersebut akan menjadi peluang untuk Anda membuat sebuah perbedaan dari produk pesaing. Dan yang terakhir adalah create atau menciptakan. Tindakan yang harus dilakukan yaitu menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada dan dilakukan oleh industri baru. Hal tersebut akan menciptakan terobosan baru dan mampu memikat hati para konsumen. Anda harus menciptakan fitur yang terbukti mampu memberikan nilai dan manfaat lebih untuk konsumen, karena adanya hal tersebut akan membuat usaha Anda diterima oleh masyarakat luas. Wah teman-teman, ternyata Sania memberikan jawaban yang bagus banget nih. Terima kasih ya Sania. Sama-sama. Teman-teman, saya akan mengakhiri video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.